Good morning, kids. Happy Sunday to all of you. Welcome to our online Sunday school service. Hi, how are you today? Miss hope all of you are in good condition. But remember, in all circumstances, we all are God's children. We are safe in His hand. Wow. When you wake up this morning, have you thank God for this beautiful day? Have you prayed today when you wake up? Don't forget, when you wake up, you should pray that God protect you, give you some sleep, and can wake up in this beautiful morning. Ask God to help you have new strength to go through this day. Okay? Now, before we start our praise and worship, let's pray together. Fold your hand, close your eye. Let's pray together. Our Heavenly Father, we thank you for this beautiful morning. We thank you for your love and mercy upon us. We thank you for your faithfulness and kindness to all of us. In this time, we want to praise and worship you. Unite our heart. Give us peace and obedient heart to listen to your word, and let our sing and our tithes and our offering be acceptable and pleasing you, O Lord. Hear our prayer, O Lord. We pray in Jesus' name. Amen. Let's sing our first song. We thank God and we worship for His mercy and love in our life. Let's sing together. Let's praise Him. I will sing of the mercies of the Lord forever. Music. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing. I will sing. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known thy faithfulness, thy faithfulness. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing, I will sing, I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. I will sing of the mercies of the Lord. I will sing of the mercies of the Lord. Next song, music. God is our Father, and He make us His children. Christ is our brother, and time to time we walk together as one. Sing praise, sing praise to the Lord with the tambourine, with the tambourine. Sing praise to the Lord. Clap your hand, clap your hand. Sing praise to the Lord with the dancing feet, with the dancing feet. Sing praise to the Lord with a song, la 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 la. Sing praise, sing praise to the Lord with the tambourine. The Lord, clap your hand, clap your hand. Sing praise to the Lord with the dancing feet. Sing praise to the Lord with the song la 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 la. La 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 la.
offering time. We give our best to the Lord. Let's sing together. We bring the sacrifice of praise. Music. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving. And we offer up to you the sacrifices of praise. We bring the sacrifice of praise. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving. And we offer up to you the sacrifices of praise. Yeah, now before we invite Miss Hannah to give sermon and tell story, we sing a song. The Bible. What is Bible? This is Bible. B-I-B-L-E. Bible is the Word of God. Yeah, we sing together. Okay? Music. The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone for the Word of God. The B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone for the Word of God. The B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone for the Word of God. The B-I-B-L-E. Halo, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Gimana? Sudah siap ini semuanya depan komputernya, depan handphonenya? Ya, mau dengar firman Tuhan kan? Nah, tapi ini agaknya ini muridnya baru-baru ini. Perkenalkan, nama Miss Hannah Marbun. Semoga tahun depan kita berjumpa ya. Nah, kita berdoa dulu. Semuanya, close your eyes, fold your hand, bow your head. Kita mau berdoa, ikuti Miss, ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk waktu yang disediakan bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan, untuk berkat yang Kau berikan kepada kami di masa pandemi ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka hati, buka pikiran kami, agar kami memahami firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita mau baca firman Tuhan. Masing-masing pegang Alkitabnya ya. Kan sekarang kelas 1, kelas 2 udah pinter membaca. Kita baca Alkitab dulu ya. Dibuka dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Dia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, dia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika dia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapa engkau Tuhan?" katanya.
Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi dia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya dia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Dia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan dia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpahkan tangannya ke atasnya, supaya dia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan dia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Dia menumpahkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Tadi yang kita baca itu tentang pertobatan Saulus di Kisah Para Rasul berapa? Iya, Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Nah, tadi kita tanya dulu nih ya, kalau memang sudah membacanya tadi, kemana Paulus berencana mau berangkat? Ke kota Damsyik. Apa yang mau Saulus lakukan? Menganiaya orang yang mengenal Yesus, yang menjadi murid-murid Yesus, yang menjadi pengikut Yesus. Nah, ketika dalam perjalanan dia ke kota Damsyik, apa yang terjadi? Iya, dia mendengarkan suara dari langit, suara Yesus. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menjadi buta. Lalu dia pergi ke kota Damsyik. Siapa yang mendatangi dia dan yang mencelikkan kembali matanya? Ananias. Siapa yang menyuruh Ananias melakukannya? Tuhan Yesus. Nah, artinya apa? Dulu Saulus itu jahat, suka menganiaya orang yang mengikut Yesus. Tetapi dia bertobat. Dari mana? Dari matanya yang dicelikkan tadi. Akhirnya yang dulunya dia membenci murid-murid Yesus, yang membenci pengikut-pengikut Yesus, akhirnya apa? Dia menjadi pengikut Yesus. Nah, berarti di situ si Saulus bertobat. Bertobat itu apa artinya? Bertobat itu berubah dari yang dulu melakukan yang jahat, sekarang melakukan yang baik. Dulu Saulus suka menganiaya orang yang percaya kepada Yesus. Sekarang bahkan dia menjadi pengikut Yesus sampai pada akhir hidupnya, ya. Nah, di situ kita harus meladani yang dilakukan Paulus, ya. Kenapa? Karena Saulus ketika dia menjadi pengikut Yesus, dia berubah nama menjadi Paulus, ya. Kita harus meneladani contoh lakunya. Apa? Dengan bertobat.
Miss mau tanya, di sini masih ada nggak yang nakal? Nggak ya? Di sini semua sudah bertobat nggak? Wah, sudah. Kalau sudah bertobat, angkat tangannya. Berarti kalau dia bertobat, berarti dia melakukan hal-hal baik. Nah, di sini ada nggak ya yang dulu suka mukul temennya, suka iseng sama temennya, suka melawan mama papanya, suka marah sama adiknya? Sekarang udah lebih baik nggak? Masih nakal nggak sama temennya? Tidak. Miss yakin kok. Miss merasa kok. Ini pasti anak-anak Miss ini baik-baik. Amin. Amin. Masih suka nggak mengambil makanan temennya? Masih suka nggak melawan mamanya? Masih suka nggak ketus sama papanya, melawan papanya? Disuruh tidur nggak mau. Disuruh ayo belajar dulu, handphonenya disimpan. Mau nggak melawan? Enggak ya, kan anak Tuhan Yesus. Nah, kalau kita anak Tuhan Yesus, kita mau seperti Paulus, ya. Kalau begitu apa yang kita lakukan sama sekitar kita? Iya, berbuat baik. Menjadi murid Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, kalau untuk iman kita bagaimana? Baca kitab suci dan doa tiap hari. Bagaimana untuk sekeliling kita? Berbuat baik, menolong orang, mendoakan orang-orang yang berbuat jahat sama kita. Ada teman kita yang buat jahat, ada tetangga kita buat jahat, mungkin ada guru kita yang galak di sekolah, ya. Apa yang kita lakukan? Kita doakan mereka biar hatinya berubah. Kita doakan juga untuk dunia ini, biar pandeminya selesai, biar tidak ada perang lagi. Untuk orang-orang yang tidak suka sama orang Kristen, kita doakan mereka, jangan kita balas mereka. Mungkin ada negara-negara lain yang mereka itu mau membunuh orang Kristen. Apa yang kita lakukan? Kita tebarkan kasih. Dari mana? Kita doakan mereka ya nak ya. Kita bilang, Tuhan Yesus, kami mau hati mereka dirubahkan, agar mereka kenal sama Tuhan Yesus. Amin. Ayo kita berdoa. Nanti setelah kita berdoa, nanti ada film tentang Saulus. Ayo kita berdoa dulu ya. Semuanya tutup matanya, tundukkan kepalanya, lipat tangannya, satukan hati untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi anak yang baik ya. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang kami dengar tentang Saulus yang berubah menjadi Paulus. Terima kasih Tuhan Yesus karena Kau memberikan kami contoh teladan yang bisa kami ikuti, di mana Saulus yang bertobat berubah menjadi pengikut Engkau Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan kami semakin mendekatkan diri kepadamu. Kami menjadi contoh yang baik untuk lingkungan kami. Biar kami mendoakan orang-orang yang membenci kami, orang-orang yang berbuat jahat, agar diubahkan hatinya untuk mengenal Engkau. Tuhan, bantu untuk kesembuhan dunia ini, untuk kesembuhan pandemi ini, agar kami dapat berkumpul kembali di gereja untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk segalanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Nah, ini kita lanjutkan dengan nonton videonya ya. Bye-bye. See you next week. The Miracle of Mercy. Paul. This is Saul. Saul was a Pharisee who hated the followers of Jesus so much that he would hunt them down to be brought to trial in Jerusalem. And he would even seek to murder them. Saul was uttering threats with every breath, and he was eager to kill the Lord's followers. So he went to the high priest.
He asked him to write a letter to the Jews in Damascus that would allow him to arrest any Christians he found there. He wanted to bring them, both men and women, back to Jerusalem in chains. Now Saul went on his way, and as he came near Damascus, a light from heaven flashed around him, and he heard a voice that said, "Saul, Saul, why are you persecuting me?" Saul cried out, "Who are you, Lord?" And the voice said, "I am Jesus. Rise and go into the city, and you will be told what to do." So Saul got up and he opened his eyes, but he couldn't see anything. So the men who were with Saul led him into the city. After 3 days, a man named Ananias came to Saul. He put his hands on Saul, and immediately Saul could see again. And with that, Saul became a follower of Jesus. He became the very thing he had tried to hunt. And he immediately began telling people that Jesus is the Son of God, and he taught them about the mercy of God that he had received. And all who heard him were amazed. He then went by a new name, Paul, as he began preaching not just to the Jewish people, but to everyone. Despite many difficulties like being imprisoned, shipwrecked, and narrowly escaping death multiple times, Paul continued to preach about Jesus. Paul said that he would do everything he could to save people and help them know God. And that's just what he did in order to reach people who would otherwise be unreached. And many came to know Jesus because of what Paul said. Paul taught many in his day through his letters, but even more have come to learn more about Jesus through the letters of Paul that can be read even to this day.